Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Ismahuli an wa'arifakum ala nafsi. Ismil kamil Agus Saputra Riyadi. Tunadunani Agus. Pada kesempatan kali ini, untuk melanjutkan video-video yang kemarin, saya akan mempresentasikan tentang pengertian maqamat dan ahwal. Maqamat dan ahwal adalah dua kata kunci yang menjadi ikon untuk dapat mengakses lebih khusus ke dalam inti dari sufisme. Yang pertama berupa tahapan-tahapan yang mesti dilalui oleh seorang calon sufi untuk mencapai tujuan tertinggi, berada sedekat-dekatnya dengan Tuhan. Dan yang kedua yakni merupakan pengalaman mental sufi ketika menjelajah maqamat. Dua kata yakni maqamat dan ahwal dapat diibaratkan sebagai dua sisi mata uang yang selalu berpasangan, namun urutannya tidak selalu sama antar sufi satu dengan yang lainnya. Maqamat adalah bentuk jamak dari maqam yang secara terminologi berarti tingkatan, posisi, stasiun ataupun lokasi. Secara terminologi, maqamat bermakna kedudukan spiritual, atau maqamat adalah stasiun-stasiun yang harus dilewati oleh para pejalan spiritual sebelum bisa mencapai ujung perjalanan. Istilah maqamat sebenarnya dipahami berbeda oleh para sufi. Secara terminologis, kata maqam dapat ditelusuri pengertiannya dari pendapat para sufi yang masing-masing pendapatnya berbeda satu sama lain secara bahasa, namun secara substansi memiliki pemahaman yang hampir sama. Menurut Al-Qushairi, maqam adalah tahapan adab atau etika seorang hamba dalam rangka wusul kepadanya dengan sebagai upaya diwujudkan dengan suatu tujuan, pencapaian dan ukuran tugas. Adapun pengertian maqam dalam pandangan As-Saraj, yaitu kedudukan atau tingkatan seorang hamba di hadapan Allah yang diperoleh melalui serangkaian pengabdian atau ibadah. Kesungguhan melawan hawa nafsu dan penyakit-penyakit hati atau mujahadah, latihan-latihan spiritual yaitu riyadhah, dan mengarahkan segenap jiwa raga semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Semakna dengan Al-Quraish Al-Hujwiri menyatakan bahwa maqam adalah keberadaan seorang di jalan Allah yang dipenuhi olehnya kewajiban-kewajiban yang berkaitan dengan maqam itu serta menjaganya hingga ia mencapai kesempurnaannya. Jika diperhatikan beberapa pendapat sufi di atas, maka secara terminologis sesungguhnya kesemuanya sepakat memahami maqamat bermakna kedudukan seorang perjalanan spiritual di hadapan Allah Subhanahu wa taala yang diperoleh melalui kerja keras beribadah, bersungguh-sungguh melawan hawa nafsu dan latihan-latihan spiritual sehingga pada akhirnya ia dapat mencapai kesempurnaan. Bentuk maqamat adalah pengamalan-pengamalan yang dirasakan dan diperoleh seorang sufi melalui usaha-usaha tertentu. Jalan panjang berisi tingkatan-tingkatan yang harus ditempuh oleh seorang sufi agar berada sedekat mungkin dengan Allah Subhanahu wa taala. Tasawuf memang bertujuan agar manusia memperoleh hubungan langsung dengan Allah sehingga ia menyadari benar bahwa dirinya berada sedekat-dekatnya dengan Allah. Ia harus menempuh jalan panjang yang berisi tingkatan-tingkatan. Jumlah maqam yang harus dilalui oleh seorang sufi ternyata bersifat relatif. Artinya, antara satu sufi dengan yang lain mempunyai jumlah maqam yang berbeda. Ini merupakan suatu yang wajar, mengingat maqamat itu terkait erat dengan pengalaman sufi itu sendiri. Ibnu Qayyim Al-Jauziyah berpendapat bahwa maqamat terbagi kepada 3 tahapan. Yang pertama adalah kesadaran, yaitu yaqzah. Kedua adalah takfir, yaitu berpikir, dan yang ketiga adalah musyahadah. Sedangkan menurut As-Saraj, maqamat terdiri dari 7 tingkatan, yaitu taubat, wara, zuhud, faqr, sabar, tawakal, dan ridha.
Sebagaimana telah disebutkan di atas, tingkatan-tingkatan maqamat yang harus dilalui oleh seorang salik menurut masing-masing ahli sufi terdiri dari beberapa tahapan. Masing-masing ketujuh maqam ini mengarah ke peningkatan secara tertib dari satu maqam ke maqam berikutnya. Dan pada puncaknya akan tercapailah pembahasan hati dari segala ikatan dunia. Mungkin hanya itu saja yang bisa saya sampaikan pada video kali ini. Nanti kita lanjutkan lagi ke video setelahnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.